Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Marilah sebelum kita memulai saat teduh pagi ini, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa atas segala rahmat, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini ya Bapa, dan istirahat kami, hingga kami boleh bangun dengan semangat dan tenaga yang baru. Terima kasih ya Bapa atas hari baru yang boleh kami terima hari ini. Nafas kehidupan, kesempatan baru yang boleh kami peroleh pada hari ini. Ya Bapa, kami ingin memulai hari kami dengan duduk diam, bersujud, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya melalui firman, penyembahan kami, roh kami Kau pulihkan, roh kami Kau kuatkan, untuk menghadapi segala proses kehidupan yang harus kami lewati hari ini. Ya Bapa, berkatilah hati kami, supaya kami bisa menerima apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami ya Bapa. Kau lindungi kami dari segala yang jahat, kiranya Kau bisa melindungi kami dari segala yang tidak berkenan, dan bisa mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga para pelayan-Mu pada hari ini yang akan melayani melalui doa, pujian, serta firman. Kiranya Kau betul-betul bungkus mereka dengan darah suci-Mu, supaya mereka bisa melayani dengan sepenuh hati dan dapat menyampaikan isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua. Ya Bapa, berkatilah perangkat dan jaringan internet serta ruangan yang akan mereka gunakan, akan kami gunakan untuk mendengarkan saat teduh hari ini. Kiranya Kau terbungkus, Kau hindari dari segala yang dapat mengganggu kami semua. Ya Bapa, ini kami, dengarkanlah doa kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Kita sungguh bersyukur bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan nafas kehidupan untuk menikmati saat-saat bersamanya. Hari-hari ini saya banyak dibukakan mengenai Daud, pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Daud bukanlah seorang Superman. Daud juga manusia biasa. Dan kalau kita lihat dari sejak dia dipanggil dan diproses dalam kehidupannya, sungguh memang pribadi yang sangat berkenan di hati Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dikala dia jatuh ke dalam dosa, kita juga boleh belajar dari Daud betapa dia memiliki kerendahan hati. Dia tahu, dia mengenal siapa Bapa. Dan kalau kita juga lihat beberapa hari ini, betapa Daud juga mengalami pencobaan. Dia dikhianati, bahkan oleh anaknya sendiri. Tapi Daud tetap setia kepada Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mengangkat suara kita melantunkan pujian kepada Tuhan, ku tetap setia. Biar hati kita sungguh-sungguh setia melayani Tuhan hingga akhir hidup kita. Dan kita didapati menang dalam perlombaan ini. Seperti wanita mengurapimu Tuhan.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ya benar Tuhan, biarlah kau dapati Tuhan, kami memiliki hati yang tetap setia, melayani Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun badai cobaan tetap ada, tapi kami percaya Kau menyertai kami. Biarlah kami tetap setia hingga kami menutup mata, kembali pulang ke rumah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ya benar Tuhan, biarlah kami tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Tuhan, kami percaya ketika kami memiliki hati seperti Daud untuk senantiasa setia, kami pasti memperoleh kemenangan. Dan seperti lagu tadi, kami juga mau belajar untuk duduk diam seperti wanita yang mengurapi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menyediakan kemenangan. Karena kami adalah lebih dari orang-orang yang menang. Mari saat ini kita mau berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Dia layak. Dan kita percaya ketika pujian penyembahan kita sampaikan kepada Bapa di surga, kuasa Roh Kudus akan bekerja. Segala roh-roh jahat akan dihancurkan, diikat kuasnya di dalam nama Yesus. Kita akan hidup berkemenangan. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami pergumulan akan mendapatkan kelepasan. Mari kita sembah Dia saat ini dengan lagu
kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita nyanyikan lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita sembah Tuhan. Angkat suara kita untuk tinggikan Dia, kota bentengku, penasihat ajaib, Yesus Kristus Tuhan, kami tinggikan nama Yesus. Iya nama Yesus. Sikira nama Yesus.
Terpuji engkau, terpuji Shikirararabayashe. Dia kami sembah. Uriararamayashe. Dia Iya, kami yes, bertuhan. Lord. Kami datang sujud menyembahmu Tuhan. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Shikirararaba, shikirararabarabarabarabarabaraba, shad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 a. Shikirararabarabarabarabarabaraba, shad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 a. Shikirararabarabarabaraba, 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 Bapak, terima kasih ya Bapak. Kami boleh hadir kembali di sini. Kami boleh merasakan urapan-Mu dan kehadiran-Mu. Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Saat ini kami rindu mendengar suara-Mu ya Bapa. Singkirkanlah penghalang yang ada di dalam diri kami, di dalam telinga kami, agar kami dapat mendengar suara-Mu. Berkatilah anak-Mu Astrid ya Bapa, yang akan membawakan firman-Mu. Beracaralah Bapa, berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, dan ia mohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti ia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya semakin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya,
tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi kau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Petrus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia untuk masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu anak itu juga bangkit, berdiri, berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita berdoa. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Bantu kami untuk mampu duduk diam dan mendengar, juga merenungkannya bersama-sama. Mampukan kami menyelami dan mendapatkan hikmat dalam setiap pemahaman kami masing-masing, agar remanya terus-menerus terdengar, hingga mampu mengubah hati dan juga hidup kami. Bapa, ajari kami memiliki iman orang-orang yang datang kepada Yesus, mereka yang tetap percaya dan beriman dalam kesakitan dan penderitaan mereka, mereka yang berharap dan melihat hanya kepadamu. Penuhilah kami dengan roh-Mu ya Aba, peliharalah kami selalu. Amin. Bacaan pagi ini bicara mengenai kebaikan Tuhan. Bacaan ini memuat 3 situasi pergumulan yang seringnya kita hadapi. Yang pertama, anak perempuan Yairus yang sakit keras dan hampir mati. Saya gambarkan sebagai masalah yang tiba-tiba datang, bersifat mendesak untuk segera diselesaikan. Lalu yang kedua, perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Digambarkan sebagai orang yang semasa hidupnya mengalami banyak penderitaan dan kesakitan, dan ia mengalaminya dalam waktu yang lama. Dan yang ketiga, anak berumur 12 tahun yang sudah mati. Seseorang yang sudah mencapai akhir hidupnya, sehingga dapat kita katakan sudah tidak ada harapan lagi. Atau seseorang yang menderita dengan amat sangat, hingga rasanya seperti mati. Manakah situasi yang sedang kita hadapi saat ini? Dan mengapa semua cerita ini berhubungan dengan kesembuhan dan juga nyawa? Karena pada akhirnya, satu-satunya yang kita miliki adalah nyawa, jiwa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mati dan tetap hidup. Bapa mau katakan, bangunlah kamu. Seberapapun besarnya masalah yang kita hadapi, sesulit apapun pergumulan kita, asal kita percaya dan mengimani Dia, Bapa punya 1001 cara untuk menolong.
Ia bukan hanya bisa, tetapi ia sanggup. Ia, melalui Musa, membelah Laut Merah agar umatnya dapat menyeberang dengan selamat. Kejadian 14 ayat 21. Ia meredakan ombak dan angin ribut. Ada di Markus 4 ayat 39. Ia menyembuhkan penyakit-penyakit dalam sekejap. Ada di Matius 9 ayat 34, Markus 5 ayat 34, dan Yeremia 30 ayat 17. Ia membangkitkan orang mati. Ada dalam bacaan pagi ini. Bahkan roh-roh jahat pun ketakutan melihat ia. Ia Bapa yang berkuasa atas semesta. Sungguh tidak ada hal yang mustahil. Jangan ragukan dia. Saya mengajak teman-teman, Bapak, Ibu sekalian, agar kita semua bisa sama-sama terus berproses untuk mampu memiliki iman yang besar, juga mampu semakin mengandalkan dan juga berserah kepadanya dalam semua situasi. Ia Bapa yang banyak melakukan mukjizat, ia Bapa yang sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan bersama dia, pasti ada jalan keluar. Keluaran 14 ayat 13-14. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tetaplah berharap dan percaya kepadanya, sekalipun tidak ada alasan lagi bagi kita untuk berharap. Pada pagi hari ini, melalui firman-Nya, Bapa bicara kepada kita, katanya, "Anakku, aku berkata kepadamu, sembuhlah kamu dari apapun kesakitan, penderitaan, dan juga pergumulan kamu. Bangunlah dan berjalanlah bersama aku." Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bunda Maria dan para kudus. Bapa, kami mau mengucap syukur karena saat teduh pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Bapa, ampuni kami ya Bapa, yang kadang masih kurang percaya. Engkau sungguh Bapa yang mampu melakukan segala sesuatu. Kami mau bertobat ya Bapa. Beri kami rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Kami mau menaruh seluruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga bersyukur Bapa dan berterima kasih atas firman-Mu pagi hari ini yang ditaburkan bagi kami. Janganlah biarkan firman ini berlalu, tetapi boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami juga mau bersyukur Bapa untuk komunitas KPH yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau berdoa bagi Pak Paulus, Bu Villa, dan setiap kami yang melayani dalam komunitas ini. Tutup bungkus kami semua beserta keluarga kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan segala sakit penyakit. Berikanlah kami rahmat kerendahan hati, kesatuan hati, dan segala rahmat yang kami butuhkan untuk melayani. Bapa, berkati juga apa yang telah kami kerjakan dan pelayanan kami. Kami berdoa juga untuk keluarga besar KPH, untuk setiap anggota KPH ya Bapa. Biarlah kami semua setia dalam menjalankan 5 senjata dan terus boleh menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk PH-TIN yang akan dilaksanakan malam ini. Engkau tutup bungkus segala peralatan yang akan digunakan supaya semua boleh berjalan dengan lancar, serta para pelayan-pelayan-Mu yang akan mendampingi PH-TIN. Engkau juga tutup bungkus mereka dan keluarga mereka, supaya mereka boleh memberikan yang terbaik daripada-Mu ya Bapa, dan boleh menjadi berkat bagi anak-anak muda yang mengikutinya ya Bapa.
Kami juga berdoa untuk hari ini, kami persembahkan segala rencana kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang menyempurnakan segalanya ya Bapa. Dan kami mau memberikan yang terbaik pada hari ini. Segala yang kami kerjakan, yang kami lakukan dan kami ucapkan, semuanya supaya berkenan kepadamu ya Bapa. Amin. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami dan seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.